Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon siswa-siswi SMK Permata Bangsa dari semua kompetensi keahlian, baik akuntansi maupun teknik komputer jaringan. Pada hari ini, Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita terapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan materi yang berkaitan dengan cara belajar efektif dalam acara kegiatan MPLS SMK Permata Bangsa tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan dari materi yang nanti akan Bapak sampaikan, materi tersebut dapat kalian gunakan dalam kaitannya kalian mengikuti pembelajaran di SMK Permata Bangsa yang kemungkinan besar tahun pelajaran ini masih dilaksanakan secara daring ataupun online. Untuk sebelum kita bahas lebih jauh tentang bagaimana cara agar kita melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien, ada baiknya sebelum itu kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan kegiatan pembelajaran yang efektif tersebut. Kegiatan pembelajaran efektif itu adalah kegiatan pembelajaran yang tepat guna. Pembelajaran yang nanti akan sesuai dengan karakteristik dari materi ajar serta kondisi dan lingkungan yang ada pada sekolah maupun yang ada pada lingkungan rumah kalian masing-masing. Biasanya untuk masing-masing siswa itu memiliki trik ataupun cara belajar yang berbeda-beda yang menurut dia itu efektif, menurut dia dalam mempelajari setiap materi yang diajarkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal ini Bapak akan berikan tip-tip ataupun kiat-kiat apa saja yang nanti bisa kalian gunakan tip ataupun kiat-kiat tersebut dalam mengikuti pembelajaran yang efektif. Yang pertama yang harus kalian lakukan agar pembelajaran kalian itu berjalan dengan efektif, yang pertama adalah kalian harus melakukan yang namanya kegiatan perencanaan. Nah, bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran, setiap apapun yang kita harus lakukan, kita harus melakukan yang namanya kegiatan perencanaan terlebih dahulu. Sehingga nanti dari perencanaan itu kita akan tahu target-target mana yang harus kita capai terlebih dahulu. Setelah nanti kita membuat perencanaan tersebut, perencanaan tersebut yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari atau mengerjakan tugas dari guru. Selanjutnya bagaimana agar rencana yang telah kita buat itu dapat kita praktekkan secara langsung. Biasanya masing-masing siswa itu memiliki kiat tersendiri. Ada yang mungkin belajarnya lebih nyaman kalau kondisi ataupun lingkungannya itu belajarnya secara berkelompok. Ada yang lebih nyaman ketika mereka itu belajarnya sendiri di tempat yang sepi. Ada juga siswa yang lebih nyaman belajar sambil makan atau sambil ngemil. Nah, ada juga sambil makan, sambil belajar, itu ada. Ada yang memang belajarnya itu nggak bisa sendiri, tergantung dengan orang atau teman-teman yang lain. Nah, jadi biasanya pembelajaran itu yang efektif menurut mereka itu tergantung kondisi dan keadaan mereka sendiri. Tapi intinya seperti ini, Setelah kita melakukan perencanaan, di situ kita akan melihat, materi-materi mana nanti akan kita pelajari sehingga akan tersusun secara sistematis, bertahap. Ibaratnya kalau kita menghafal abjad, kita harus mulai dari A, B, C, atau D. Nah, sehingga nanti kita akan lihat skala prioritas mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Itu yang pertama Buatlah perencanaan. Kemudian yang kedua,
segitu banyaknya materi biasanya nanti akan diberikan oleh guru, ya. Ketika dalam proses pembelajaran, kalian belajarnya itu sistemnya jangan dihafal, tapi pahami, ya. Pahami, ya, materi-materi yang diberikan oleh guru, ya. Pahami semua cara-cara mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, sehingga akan lebih mudah. Beda antara menghafal dengan memahami, dengan paham, ya. Ketika orang itu paham atau bisa memahami suatu materi, ya, ketika soalnya itu diganti, misalkan diganti kata ataupun diganti bentuk dari soal tersebut, karena dia paham, dia akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Tuh. Ada juga siswa biasanya mencatat, ya, membuat catatan kecil-kecil gitu, tapi jangan digunakan buat nyontek nanti, ya. Catatan kecil-kecil, ya, dan ketika nanti ada waktu sambil istirahat, dibaca tuh catatan tersebut, pokok-pokok atau hal-hal yang penting yang ada kaitannya dengan materi yang telah diajarkan, ya. Ingat, jangan digunakan untuk contekan ketika ulangan gitu. Nah, ini mah biasanya bikin catatan kecil-kecil digunakan buat nyontek. Jangan, ya. Itu ketika kita sedang istirahat atau ketika waktu ada senggang, kita lihat tuh hal-hal yang penting yang telah kita catat di catatan tersebut, kita baca kembali. Nah, intisari dari materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pembelajaran yang masih daring ataupun online, ya, jangan lupa kita harus aktif dalam grup-grup pembelajaran yang dibuat oleh sekolah ataupun oleh guru masing-masing di pelajaran, ya, aktif. Biasanya guru kan memberikan materi pembelajaran itu, ada yang menggunakan classroom, ada yang menggunakan grup WA, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet. Nah, itu macam-macam media ataupun alat-alat yang digunakan oleh pembelajaran oleh guru, ya, di dalam kondisi pembelajaran daring itu banyak sekali. Aktif, ya, kalian harus aktif, ya, mengikuti, ya, dan masuk ke dalam kelompok-kelompok pembelajaran yang dibuat oleh guru tersebut, sehingga segala bentuk informasi ataupun materi yang diberikan oleh guru kalian tidak akan ketinggalan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat ini banyak nih yang sering Bapak sendiri amati di kalangan siswa-siswi, ya. Ketika mereka belajar, ya, besoknya mau ada ulangan, apakah ulangan tengah semester ataupun ulangan akhir semester, biasanya mereka belajar itu malam itu juga. Namanya SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Kadang-kadang belajarnya, ya, dari pagi sampai malam, bahkan ada yang belajar sampai subuh. Sedangkan ketika ulangan kadang-kadang materinya, pelajarannya ada lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 di dalam satu hari. Apa mungkin, ya, otak kita itu bisa menyerap semua materi yang kita pelajari dalam waktu semalam itu? Kalau kita lakukan hal tersebut, ya, kita belajar dalam satu hari itu 2 atau 3 pelajaran dalam satu malam, besoknya, ya, Bapak yakin besok ketika ulangan blank. Kenapa bisa blank? Ya, bisa juga karena ngantuk, karena belajar sampai larut, bahkan sampai pagi. Akhirnya ketika dalam proses ulangan, ya, karena ngantuk, akhirnya blank, lupa, nyontek lagi, kan gitu. Maka belajar jangan menggunakan sistem seperti itu. Belajar itu setiap hari, ya, setiap hari. Ya, setiap hari kita pelajari. Ya, setiap hari kita ulangi apa yang diberikan oleh guru. Jangan ketika kita mau ulangan baru kita belajar. Nah, itu tidak efektif, ya. Dan ingat, yang kalian kejar bukan hanya nilai. Ya. Cari nilai itu gampang. Ya. Jangan cari nilai, tapi carilah ilmu, cari pengetahuan selama kalian belajar di SMK ini, ya, selama kalian belajar di SMK Permata Bangsa, ya. Kalau kalian menguasai ilmu dan pengetahuan, nilai itu nanti akan mengikuti, ya. Tapi kalau kalian hanya mengejar
nilai, ya. Ilmu dan pengetahuan wallahu alam, ya. Nilai hanya sekedar tulisan yang ada di rapot, tapi ilmunya nggak ada gitu. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, bagaimana cara belajar efektif yang kelima? Nah ini biasanya dalam pelajaran-pelajaran eksak, pelajaran-pelajaran MIPA seperti matematika, fisika, kimia, fisika, kimia nih biasanya untuk anak-anak yang kompetensi keahlian TKJ itu ada pelajaran fisika dan kimia. Nah, biasanya tuh banyak rumus-rumus, ya, banyak istilah-istilah yang perlu dihafal oleh mereka, ya, perlu diingat sama mereka. Nah, Pak, bagaimana caranya menghafal itu? Kok banyak rumus, ya, banyak istilah-istilah yang asing dan susah menghafalnya. Nah, bagaimana cara untuk menghafalnya? Ya kita gunakan trik lah, ya. Bisa juga kita dari kata-kata tersebut kita jadikan singkatan atau kata-kata gitu. Kayak belajar rumus-rumus kimia gitu. Rumus kimia di situ kan macam-macam tuh ya. Ada asam sulfat, kemudian ada oksigen, ada nitrogen, kan ada NaCl segala macam. Itu kan bisa disingkat, bisa depan-depannya kamu hafalkan gitu. Kayak misalkan huruf dalam pelajaran fikih itu kan ada apa? Baju di toko. Nah, baju di toko itu huruf apa itu? Kopto bajindal tuh. Baju di toko. Nah, itu kan dalam pelajaran pelajaran kita belajar tajwid ya, dalam pelajaran tajwid itu kan untuk menghafalnya lebih gampang dengan kita membuat kalimat-kalimat seperti itu. Baju di toko. Jadi apa itu? Kop to ba jimdal, lebih gampang menghafalnya dengan kita seperti itu gitu. Ketika kita menghafal rumus-rumus kimia yang tadi ya, bolehlah seperti itu. Kita jadikan satu kalimat sehingga kita akan lebih mudah untuk menghafalnya. Nah itu, jadi bisa digunakan tip-tip yang barusan tadi itu ya. Kita mau membuat kata-kata atau kalimat-kalimat yang penting sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk mengingat materi yang akan kita hafalkan gitu. Itu yang kelima ya. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana pembelajaran efektif selanjutnya? Untuk pembelajaran efektif selanjutnya, biasanya masing-masing siswa yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal bahwa siswa itu memiliki memiliki kenyamanan dalam belajar itu tergantung situasi dan kondisi lingkungan yang baik itu yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah gitu. Kadang-kadang ada siswa yang masuk, Pak, saya belajarnya cepat masuk kalau sambil mendengarkan musik gitu. Sambil goyang-goyang saya baru bisa masuk gitu, Pak, dengerin musik. Tapi kalau saya nggak dengerin musik, saya belajar nggak masuk-masuk. Boleh itu, ya, boleh. Tapi jangan di kelas, jangan rame-rame, jangan kamu setel musik di kelas, ya. Ketika belajar, ketika istirahat, boleh lah. Sambil mendengar musik, Pak, saya lebih masuk ini. Atau juga ada yang, Pak, saya kalau berisik nggak bisa masuk nih. Saya ketika pembelajaran itu harus sepi, ya, baru bisa konsentrasi. Dan baru saya bisa menghafal ataupun bisa masuk materi yang saya hafal. Jadi kondisi-kondisi ataupun lingkungan tersebut ya, itu bisa kalian ciptakan sendiri sesuai dengan kenyamanan kalian dalam belajar. Ya, Bapak rasa itu ya banyak hal ya yang bisa kalian manfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran kalian agar kegiatan belajar itu berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat ya. SMK Permata Bangsa bisa. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.